Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami pagi ini Bapa. Sebelum kami memulaikan satu aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar menolong kami, hidup kami lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, pelari maraton. Ayat inti terdapat dalam kitab Ibrani 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, pada bulan September tahun 490 sebelum Masehi, Darius Raja Persia mengirim pasukan berjumlah 25.000 orang untuk menghancurkan 10.000 tentara Athena yang berjuang untuk kebebasan. Jenderal Yunani menyadari bahwa pasukannya kalah jumlah, kemudian mengirim Pheidippides, salah satu pelari tercepat di Yunani, untuk membawa permintaan mendesak ke Sparta agar mengirimkan bala bantuan. Pheidippides menempuh jarak 236,5 km dalam sehari semalam. Akhirnya para tentara Spartan setuju untuk datang di bulan purnama berikutnya. Setelah makan sedikit dan tanpa tidur, Pheidippides berlari bersama pesan sepanjang perjalanan kembali ke Athena lagi dalam 24 jam. Sesaat setelah dia tiba, Pheidippides yang malang harus ikut berbaris di dalam pasukan menuju ke dataran Marathon, di mana mereka terlibat dalam pertempuran sengit tetapi membawa kemenangan melawan Persia. Begitu pertarungan usai, dia kemudian berlari lagi sejauh 37 km kembali ke Athena. Setelah mencapai daerah pasar di Athena, Pheidippides berteriak, "Kemenangan, kemenangan," dan kemudian jatuh mati. Beberapa orang mengira itu adalah maraton 37 km yang membunuh Pheidippides, tetapi kemungkinan besar adalah karena kurang tidur, kurang makan, mengikuti pertempuran infanteri, dan lebih dari 480 km berlari lintas negara dalam 4 hari yang kemudian membunuhnya. Pelari maraton Yunani yang pertama tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Dian Karnazes. Menurut majalah Men's Fitness, Dian mungkin saja orang yang paling sehat di dunia, dikutip dari edisi Maret tahun 2006. Dian telah berkeliling negeri ini, berbicara dan menjalankan ultramaraton, mempromosikan pentingnya latihan fisik dan pola makan yang baik. Dia baru-baru ini menyelesaikan 50 maraton di seluruh 50 negara bagian dalam 50 hari berturut-turut, yang diakhiri dengan New York City Marathon. Sebagai penutup untuk pencapaiannya yang luar biasa, dia kemudian berlari kembali dari New York City ke St. Louis, Missouri, menempuh jarak hampir 2092 km jauhnya. Saudaraku, seorang pencinta alam, Dian telah mendorong tubuh dan pikirannya sampai pada batas yang tidak terbayangkan. Di antara banyak prestasinya, ia telah menjalankan ultramaraton 217 km melintasi Death Valley saat suhu setinggi 48,8 derajat Celcius dan maraton ke Kutub Selatan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Tahukah saudara bahwa Alkitab menceritakan tentang seorang nabi yang melarikan diri selama 40 hari dan 40 malam, menempuh jarak lebih dari 1609 km hanya dengan sekali makan? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti
terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, umat yang berdosa ini, untuk selalu mau berjalan denganmu, sehingga kami mencapai kemenangan. Tolong kami sepanjang hari ini hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.